Kita menunggu ya, beberapa teman masuk. 4 lagi. Oke, sambil menunggu teman yang lagi OTW, kita mulai. Boleh kita mulai ya? Permisi, Bu. Ya, silakan. Tadi Ibu Riawati salah masuk room, Bu. Ya, makanya Ibu lagi cek-cek. Seperti tidak ada namanya Ibu Riawati. Ya, betul, salah masuk room. Yang lain juga salah masuk room di kelompok lain, Bu. Oh, begitu. Ini, ya, belum cukup ini. Ya, salah masuk room mereka ya. Mereka tidak tahu kalau kita kelompok satu kali. Atau bagaimana? Salah pencet. Enggak, teman-teman juga yang di room ini salah masuk room juga. Masuk room ke kelompok lain juga, Bu. Iya, iya, iya. Syukurlah sudah kembali ke room. 4 lagi belum ada. Apa kabar Fatma? Baik, Bu. Apa kabar Surahman? Baik, Bu. Apa kabar Nikma? Baik, Bu. Apa kabar Iqbal? Baik, Bu. Apa kabar Anissa? Apa kabar Baik, Anissa? Bu. Ya, Ibu menanyakan kabar sekaligus mengecek sound. Apa kabar Refki? Baik, Bu. Oke, kita menunggu ya. 4 lagi teman kita yang belum ada. Endang, Ilham, Saiful, ya. Mereka rupanya salah jalan ya. Salah jalan dia ini. Padahal cuma gampang tekan-tekannya. Tadi ada kabul Ibu lihat, tapi kenapa dia belum sampai ya? Ibu sudah melihat karena sempat dia ini. Tidak ada juga evaluator di roomnya kita ya, Ibu mau tanya mana yang lain. Nah, itu sudah ada Ilham. Apa kabar Ilham? Ya, Bu. Lagi keliling tadi. Iya, kenapa keliling-keliling? Salah jalan rupanya. Salah jalan rupanya Ilham. Masih ada lagi ini. Siapa? Masih 3 lagi yang nyasar. Tadi Ibu sudah melihat ya beberapa teman waktu masih di room besar.
Baik, sambil menunggu kita boleh mulai ya, supaya tidak kehabisan waktu. Oh itu sudah ada Kabul. Apa kabar Kabul? Alhamdulillah baik Ibu. Nyasar kemana? Ke kelompok 3 Ibu. Oke, tinggal menunggu 2 lagi kita mulai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini sudah menjelang siang. Waalaikumsalam. Ya, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya bukan pagi ya, tapi siang. Yes, intonasinya makin naik ya. Coba, semangat pagi. Siang, 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 siang. Yes. Yes. Oke, terima kasih. Jadi, walaupun sudah siang, semangatnya kita harus pagi. Artinya, semangat pagi itu semangat yang menggelora. Ya, pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui virtual. Kalau Ibu bersyukur, Ibu bertambah lagi teman baru yang ada di Bangkep. Ya, tidak ada halangan Ibu akan ke Bangkep menjadi coach di sana pada kelompok yang lain. Tapi harapan Ibu bisa berjumpa. Ya, kopi darat kata orang muda. Oke, kita bersyukur karena kita diberi kesehatan, kekuatan. Kalaupun ada yang kurang-kurang sehat, segera diatasi. Ya, karena kita diberi pengetahuan ya oleh Tuhan bagaimana mengatasi kekurang sehatan. Kesehatan penting sekali dijaga karena setelah agenda 3 nanti sudah mulai coaching. Artinya Bapak Ibu sudah mulai menyusun rancangan aktualisasi. Setelah itu akan melakukan aktualisasi selama 30 hari dan akan dipertanggungjawabkan pada seminar akhir. Jadi 2 kali seminar. Seminar rancangan dan seminar akhir. Sambil menunggu teman, Ibu tanya, siapa yang belum ketemu mentor untuk menanyakan isu yang akan diangkat? Ada yang belum ketemu mentor? Saya Ibu. Siapa itu? Muhammad Kabul. Ya, kenapa belum ketemu mentor? Karena beda daerah Ibu. Saya lagi karena dibebas tugaskan, saya pergi ke kampung. Kampung? Ya. Kampungmu di mana? Sekarang posisi di Batu Iluk Ibu. Batu Lubuk. Bisa video call dengan mentor? Betul. Oh ya, nanti boleh saya ini. Ibu. Bisa, kan ketemu juga. Sekarang kan coba contoh ini ya. Bisa Zoom dengan mentor. Ya, kalau mentor tidak ada laptop dia bawa ya, atau teman misalnya teman di sana saya mau Zoom dengan mentor, boleh kau hubungi mentor? Bukakan Zoom dia supaya saya bisa bicara. Ya, kan kalau di Zoom kita bisa langsung tampilkan apa yang menjadi isu-isu yang akan kita angkat dan konsultasinya lebih baik ya. Jadi setelah pembelajaran pagi ini, siang ini ya, langsung dihubungi mentor. Ya, langsung dihubungi mentor karena apa? Pembicaraan di agenda 3 akan sia-sia kalau tanpa persetujuan mentor. Ya, ada lagi? Ada lagi yang belum ketemu mentor? Tidak apa-apa, mengaku sekarang supaya Ibu kasih jalan keluar. Ya, contoh tadi seperti Kabul. Belum ketemu mentor, caranya video call atau SMS dulu. Pak, boleh saya video call? Ada yang saya ingin konsultasikan. Ya. Ya, Pak, boleh saya menelpon? Ada yang ingin saya konsultasikan? Tanya dulu. Ya, Pak, boleh saya Zoom? Ada yang ingin saya konsultasikan. Begitu ya. Oke, supaya tugas yang kedua itu harus sudah atas persetujuan mentor. Tugas Ibu ya di agenda 3, tugas tanggal 13 karena kita akan jumpa lagi tanggal 14. Jadi tugas tanggal 13 itu sudah tugas real yang akan diangkat dalam aktualisasi supaya tidak kerja 2 kali. Ya, mubasir kerjanya. Bagaimana teman yang 2 lagi ini? Endang, mana Endang? Endang belum masuk ya. Tadi ada di room besar Endang. Siapa ketua kelompoknya di sini? Saya Ibu. Ya, Pak Kabul. Bagaimana kabarnya Endang Prasetyawati? Ini mereka lagi chat di grup katanya belum masuk Ibu. Lagi minta tolong sama ininya. Oke. Ya, dengan satu lagi. Saiful, Pak Saiful Safari. Iya, Saiful Safari.
Ya, karena kalau ibu sudah mulai, kalian kasihan dia terlambat. Maksudnya kasihan dia ketinggalan kereta untuk hal itu. Tetapi ibu mau share screen ya, mohon izin. Kalau dia sudah masuk, boleh dikasih kabar ke ibu. Ya, Ibu. Karena ibu tidak, kalau sudah share screen tidak bisa melihat semuanya. Bagaimana bisa kelihatan slide-nya ibu? Bisa Bisa, Ibu. Bu. Oke, karena kita virtual, ibu harus bertanya. Kalau tidak kelihatan, akan kesulitan. Oke. Kita agenda 3. Kalau agenda 1, siapa yang bawakan? Ibu Ibu Yuli. Yuli, Bu. Ibu Yuli. Bu Yuli. Agenda 2, siapa yang bawakan? Pak Wahab. Pak Wahab. Pak Wahab. Pak Wahab. Ya, agenda 3 ibu. Coachnya kalau tidak salah Ibu Yuli ya? Iya, Bu. Iya. Ibu. Ketemu lagi Ibu Yuli. Ya. Jadi, nah, Ibu Yuli sudah mengajarkan tentang analisis isu. Pakai apa? Pakai apa? Iya. APKL, APKL, Bu. USG, Oke, oke. Fishbone. Analisis isu salah satunya saja pakai APKL atau USG supaya tidak merepotkan mana yang kalian paling kuasai. Setelah itu analisis penyebab pakai Fishbone. Ya, pakai Fishbone. Jadi core isu penyebabnya ya kan core isu adalah yang tertinggi nilainya, itu menjadi core isu atau isu utama yang akan kita angkat. Nah, kita menganalisis penyebabnya menggunakan Fishbone. Fishbone di ekor itu adalah unit kerja kita, ya. Di ekor Fishbone itu kan ini ikan, bentuknya ikan. Di ekornya unit kerja kita. Di kepala itu core isu yang akan kita angkat. Penyebabnya itu yang kita cari. Apakah pakai metode 6M, 8S, terserah mana yang paling dikuasai, ya. Oke, tetapi sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Kata orang maka tak kenal maka tak sayang ya. Hari ini Ibu bersyukur dapat teman baru 10. Ibu diberi nama Stince, ejaan lama yang belum disempurnakan. Wah, artinya Ibu sudah tua. Itu namanya lahir pada zaman kolonial. Kalau sekarang anak milenial, kalau Ibu zaman kolonial namanya ya. Dipanggil Tin, biasa dipanggil Tin Marga Urianto. Ibu mendapat gelar insinyur pada Institut Pertanian Bogor dan MSI di Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, bagian utara Sulawesi Tengah. 5 September 64. Ibu cari-cari ada yang satu tanggal, tidak ada, ya. Kalau ada Ibu kasih Silver Queen. Tapi karena tidak ada ya tidak ada yang satu tanggal dengan Ibu. Kalau 1 tahun jelas tidak ada ya, karena Ibu lahir zaman kolonial, kalian lahir di zaman milenial. Beda zaman sudah. Saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya, pembina utama Muda 4C, Jalan Sempati Air nomor 1 sekarang Ibu berdomisili, lalu di Biromaru karena terdampak gempa, Ibu mengungsi. Kantor di BPSDM Sulawesi Tengah, nomor HP ini. Ya, Ibu juga punya sedikit pengalaman selama 15 tahun ada di Kabupaten Buol menjabat beberapa OPD dan pernah menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Ibu punya hobi mengajar, ya. Ibu merasa passionnya Ibu ada di situ, makanya Ibu menjadi Widyaswara, ya. Karena Ibu senang sekali kalau mengajar. Ada perasaan senang, gembira. Sekarang ini Widyaswara Ahli Madya. Oke. Ibu akan berkenalan dengan kalian semua, ya. Stop share dulu ya. Sudah masuk tadi mana yang belum? Sudah masuk Ibu. 2 orang Ya. tadi sudah masuk. Oke. Apa kabar Endang? Suaramu tidak kedengaran. Apa kabar Endang? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu sekaligus cek sound ya, menanyakan apa kabar, ya. Jadi satu lagi Saiful, apa kabar Pak Saiful? Baik, Ibu. Oke, kasih kuat sedikit suaranya atau kasih dekat mic-nya. Kalau suaranya Ibu bagaimana? Soundnya bagus? Bagus, Bu. Bagus, Jelas. Kedengaran. Ibu. Oke, ya. Jadi
Kalau di daerah-daerah yang signalnya agak sulit-sulit, kita pakai penguat signal, apa, kabel LAN, ya. Kabel LAN itu tidak mahal, murah, dan yang mengetahui itu banyak yang tahu, ya. Kalau anak IT biasanya dia tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang ahli di bidangnya, minta tambah kabel LAN, bagus, sehingga kalau seminar nanti tidak terlempar-lempar, ya. Itu yang dikhawatirkan, jangan terlempar-lempar keluar kita lagi seminar, karena akan membuat penguji bad mood. Jangan membuat bad mood penguji, ya, supaya kita mendapat nilai terbaik. Raih nilai terbaik di rancangan. Karena biasanya kalau sudah laporan, penguji melihat nilai rancangan. Mana daftar nilai rancangan yang saya berikan? Ya, ini rahasianya, ya. Biasanya kalau sudah tinggi di rancangan dan setelah di ini bagus, pasti bagus nilainya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun rendah di rancangan, tapi hasilnya ternyata dijempol, ya boleh juga. Oke, Ibu ingin berkenalan, sebut nama panggilanmu dan tempat kerjamu serta nilai MOOC tertinggi, ya, yang tertinggi saja. Ya, nama panggilanmu, nilai MOOC tertinggi, tidak perlu khawatir. Ibu yakin dan percaya semua lulus. Kalau tidak berhadapan dengan Ibu kalau tidak lulus. Ya, mau berapapun dia tetap sudah masuk standar kelulusan. Karena Ibu juga pernah MOOC, ya. Ibu sudah tahu itu bagaimana itu nilai MOOC. Kalian sudah berusaha berjuang mati-matian untuk bisa masuk lulus dalam MOOC. Ibu yakin itu. Nah, dan juga yang Ibu ingin tanyakan, apa isu yang diangkat? Ya, apa isu yang sudah dikonsultasikan dengan mentor, kecuali tadi, ya, yang belum konsultasi dengan mentor. Ya, yang belum konsultasi dengan mentor, ya nanti saja berikutnya. Yang sudah konsultasi dengan mentor, apa isu yang akan diangkat? Ya, oke, boleh? Supaya satu kali jalan. Silakan. Yang pertama Anissa Mutia. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia, unit instansi Dinas Pertanian, Bu. Ya, Distan. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Nisa, Bu. Nisa. Iya. Nanti Ibu memanggil nama panggilan saja, ya, supaya tidak panjang-panjang. Iya. Nilai emosi tertinggi? 72, Bu. 74. 74. Tidak apa-apa. Artinya semua sudah lulus karena sudah berhadapan dengan Ibu. Apa isu yang kau angkat rencana? Rencananya mengenai ini, Bu, yang PMK. Masih Apa? kurang pengetahuan peternak mengenai PMK. PMK. Apa itu? Penyakit mulut dan kuku. Ada data? Ya? Ada data? Ada data tentang ini? Kalau saat ini yang ini, Bu, masih pengetahuannya belum, Bu. Kalau belum ada datanya. Sedikit gangguan. Terjadi sedikit gangguan. Ya, teruskan. Tadi, ya, Nisa mengatakan akan mengangkat masih kurangnya pengetahuan. Dari mana kau tahu masih kurang? Karena ini, Bu, yang kemarin-kemarin sebelum bebas tugas ini sempat bicara-bicara sama kepala bidang, bilang kalau kayaknya di sini masih belum ada yang tahu mengenai ini, yang ada wabah PMK, Bu, di daerah. Kasus ada pernah kasus di situ? Oh, kalau yang kasus belum ada, belum masuk. Ada. Oke, tidak apa-apa, ya. Jadi faktanya, ya, faktanya bisa dari fakta saja kalau tidak ada data tentang masih kurangnya pengetahuan bahwa setelah hasil bincang-bincang, hasil survei atau apa namanya,
bahwa masih kurang pengetahuan tentang hal tersebut ya. Nah, supaya bisa tahu masih kurang dan setelah adakan kegiatan dia naik, harus ada kegiatan yang bisa diukur. Kan masih kurang, berarti kau mau meningkatkan. Ya, kan pasti kalau kurang, positifnya ini kan isu itu, masalah itu negatif, kata negatif. Berarti kalau penyelesaian atau gagasan kreatifnya meningkatkan. Nah, mau meningkatkan itu harus terukur kan? Bagaimana dia masih kurang sebelum dilakukan kegiatan, setelah dilakukan kegiatan, dan bagaimana sesudah. Tentu ada semacam kuesioner. Ya, artinya semacam pretest atau post-test namanya. Kuesioner juga boleh ya. Dia diukur. Oh, pertama ini begini ukurannya. Setelah itu begini ya. Ada nanti dianalisis waktu sudah mengevaluasi hasil kegiatan. Oke. Terima kasih Nisa. Lanjut, Ibu ingin komentar dari Endang Prasetyawati. Silakan Endang. Langsung ya ke isu ya, supaya kita satu kali jalan. Karena waktu kita terbatas hanya 2 JP. Kurang keras suaramu sayang. Kasih dekat mic atau kasih besar sedikit volumemu. Nama saya Endang Prasetyawati Wahyuningsih, biasa dipanggil Endang, dari Dinas Lingkungan Hidup. Isu yang saya ambil itu Nilai emosi tertinggi berapa? nilai 84, Ibu. Itu yang diangkat apa? Mengenai ini, ada sebagian pemilik izin lingkungan yang lambat dalam pelaporan UPL dan UKL per 6 bulan. Oke, sudah atas persetujuan mentor? Iya, sementara sudah diskusi dengan mentor, Ibu. Iya, jadi tidak apa-apa. Kalau ini sudah menjadi persetujuan yang disampaikan oleh mentor, silahkan. Ya, artinya apa? Mentor itu dilantik ya pada jabatan tersebut karena dianggap cakap dan mampu. Artinya dia mengetahui permasalahan yang ada di tempat kerjanya, sehingga kalau kalian berkonsultasi dia akan memberikan hal-hal yang memang harus diselesaikan karena itu menjadi masalah. Ya, baik. Oke. Lanjut, Ibu ingin komentar dari Fatma Rosdiana. Silahkan Fatma. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Fatma Rosdiana, biasa dipanggil Ama. Saya dari Puskesmas Totikum Selatan. Nilai MOC tertinggi kemarin 86. Untuk isu atau masalah yang rencanakan diangkat, itu mengenai belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sehat atau GERMAS. Oke. Terima kasih Ama, sudah disetujui mentor? Sudah Ibu, sudah saya Oke. sampaikan. Sudah. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Ilham. Ilham. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Haji Nansur. Biasa dipanggil Ilham. Nilai MOC saya 84. Isu yang nanti Unit saya kerjanya apa? Di unit kerja apa? di Puskesmas Lumbi-Lumbia, Bu. Ya, isu yang diangkat apa? Isu yang saya angkat yaitu kurangnya optimalisasi penjaringan suspek TB di wilayah kerja Puskesmas Lumbi-Lumbia. Oke. Kurangnya penjaringan ya? Ya. Ya. Sudah disetujui mentor? Sudah Bu, sebelum juga ini juga sudah disampaikan dan Oke. beliau Terima sepakat. kasih. Ya. Terima kasih Ilham. Lanjut Iqbal. Silakan Iqbal. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal S. Ampajoa.
biasa dipanggil Iqbal, asal instansi dari Dinas Perikanan, nilai MOC 82. Isu yang diangkat tentang tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Terima kasih, Bu. Oke, kenapa tingkat kesejahteraan masih kurang? Iya, Bu. Data dari tingkat kesejahteraan sosial untuk wilayah Banggai Kepulauan untuk pembudidaya ikan masih 1032 orang. RTM. Iya. Apa dia? Maksudnya begini, kenapa tingkat kesejahteraannya masih rendah kah atau masih kurang? Iya, masih kurang. Mungkin terkait sarana dan prasarana pembudidaya ikan, kemudian Bukan maksudnya itu. Apa yang menjadi masalah di sini? Apa kurangnya sarana prasarana atau rendahnya kan tingkat kesejahteraan? Ya, berarti rendah dia. Iya, Bu. Oke, masih rendah. Ilham mau meningkatkan? Ya. Ya, Bu. Ingat ya, buat kegiatan yang masuk akal dalam waktu 30 hari bisa dirasakan. Kalaupun tidak bisa selesai 30 hari, bisa di jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya yang 30 hari. Setelah itu kalau tidak selesai bisa diselesaikan pada jangka menengah dan jangka panjang. Yang penting sudah disetujui mentor? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut, Refki. Silahkan Refki. Ya, selamat siang, nama saya Refki Dwi Mezanto, instansi RSUD Trikora Salakan. Nilai MOOC saya 84. Dan untuk panggilannya siapa? Panggilanmu? Refki, Bu. Eki. Refki Eki bisa, Bu. Ibu kira Eki. Biasanya ya tidak, itu panggilanmu siapa? Tidak bisa Refki Eki. Tidak, panggilan yang biasa di rumah apa? Di rumah Refki, Bu. Oke, bias tidak apa-apa. Refki saja, Ibu. Ya, apa isu yang akan diangkat? Isu yang saya angkat, Ibu, kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam pelaporan keuangan. Kurangnya koordinasi antar unit laporan keuangan. Kenapa Ibu bertanya isu? Ya, kalian harus memahaminya karena ya isu ini berkaitan dengan agenda 3 yang kita pelajari saat ini, yang kita dalami hari ini. Artinya, Ibu ingin mengetahui apakah isu yang kalian angkat nanti itu berkaitan dengan agenda 3 dalam artian manajemen ASN dan smart ASN. Itu pelajaran yang ada ya, mata pelatihannya manajemen ASN dan smart ASN. Sehingga Ibu harus menanyakannya. Karena kalau penguji bertanya, coba saudara jelaskan bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3. Dalam hal ini manajemen dan smart ASN. Nah, jadi sebaiknya isu yang diangkat itu berkaitan dengan hal tersebut. Kalau tidak berkaitan dengan manajemen atau dengan smart, bukan isu yang diangkat dalam aktualisasi. Ya. Nah, artinya apa? Kalau dia manajemen, artinya keterkaitan bagaimana meningkatkan kinerja, itu keterkaitannya dengan manajemen. Bagaimana aktualisasimu bisa meningkatkan kinerja unit kerjamu sehingga ya bisa melayani dengan baik kepada masyarakat, ya, atau misalnya menggunakan IT sehingga dia terkait dengan smart ASN atau membuat inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan kinerja organisasimu atau bisa meningkatkan kesejahteraan publik, rakyat, masyarakat yang menjadi sasaran. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya Saiful, silakan Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam. saya Saiful Safari, biasa dipanggil Ipul. Instansi saya bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Nilai MOOC 88. Untuk isu yang saya angkat itu rencana optimalisasi pendapatan daerah
bidang retribusi pasar. Maaf Ibu, belum dikomunikasikan dengan mentor. Oke, harus dikonsultasikan. Pada pertemuan berikut, pada tugas harus sudah yang dikonsultasikan dengan mentor. Karena tugasnya itu bukan yang hari ini, bukan yang besok, tapi yang tanggal 13. Ya, tugas yang tanggal 13 itu membuat isu-isu dan menganalisisnya. Sebaiknya isu yang dianalisis itu sudah dikonsultasikan dengan mentor. Oke, terima kasih Ipul. Lanjut Siti Nikma. Silakan Siti Nikma. Ya, selamat siang Bu. Yang. Perkenalkan, nama saya Siti Nikma, panggilannya Nikma. Asal instansinya RSUD Trikora Salakan sebagai perawat. Kemudian nilai MOOC saya 74. Kemudian isu yang mau saya angkat yang ada di tempat kerja saya itu terkait kurangnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi. Oke, sudah dikonsultasikan dengan mentor? Ibu saya baru konsultasi dengan kepala ruangan, tapi sampai ke mentor belum. Insya Allah hari ini akan saya sampaikan. Oke, terima kasih Nikma. Lanjut Surahman. Silakan Surahman. Termute suaramu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, siang. Kenalkan, nama saya Surahman, nama panggilan Joan, asal instansi Puskesmas Patukuki. Isu yang saya angkat yaitu mengenai tingginya jumlah stunting di Kecamatan Peling Tengah, wilayah kerja Puskesmas saya, Bu. Nilai emosimu berapa? 89, Bu. Oke, terima kasih Joan. Ya, Lanjut. Terima kasih, Bu. Muhammad Kabul. Yang terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabul. Biasa dipanggil Kabul. Instansi saya di Puskesmas Sabang. Dan nilai emosi saya kemarin 74. Isu yang akan diangkat? Yang tadi belum konsultasi, Ibu. Oke, belum konsultasi. Tapi ancang-ancangnya yang mana? Sudah ada ancang-ancang? Ada, Ibu. Saya catat itu. Halo? Standar pelayanan ini, Ibu. Standar? Ya. Standar pelayanan fisioterapi di Puskesmas belum optimal. Tapi ada alatnya? Belum ada, Ibu. Nih, belum ada, bagaimana kau mau tahu standarnya? Belum optimal. Memang belum optimal kalau tidak ada alat. Iya, Atau pakai apa? Karena itunya, Ibu, SOP-nya belum ada, alat belum ada, ruangan belum ada, Ibu. Bukan isu berarti itu. Kalau tidak ada semuanya. Ya? Atau nanti dikonsultasi dengan mentor ya? Iya, konsultasi dulu. Oke, konsultasi ya. Jadi begini teman-teman ya. Jadi mengangkat isu ya, itu yang Ibu katakan tadi terkait dengan dua persoalan, manajemen ASN atau smart ASN. Nah, kalau dia isu itu dibicarakan oleh orang-orang, dibicarakan oleh masyarakat publik ya. Antara kenyataan dan harapan itu ada gap. Ya, gap itulah masalah yang harus dengan gagasan kreatif kita buat. Nah, apakah tanpa alat bisa melakukan fisioterapi? Boleh juga ya. Itu ilmunya Kabul. Ya, oke. Ibu izin share screen dulu. Ibu izin share screen lagi. Jadi di agenda 1 Ibu Yuli sudah menjelaskan tentang sikap, perilaku, dan bela negara serta bagaimana menganalisis isu, menganalisis penyebab. Sudah sampai situ ya. Dan bagaimana Pak Wahab sudah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN yang disingkat dengan berakhlak. Nah, hari ini kita akan melihat kedudukan dan peran Bapak Ibu sebagai ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya setelah pelatihan dasar ini dilakukan,
Bapak Ibu menjadi PNS yang berkarakter smart dalam pelayanan publik. Itu harapannya. Nah, ada 3 fungsi ASN. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Ini yang menjadi fokus kita, ya. Bagaimana kita bisa melakukan kedudukan dan peran kita. Sekarang Ibu ingin komentar. Yang pelaksana kebijakan publik itu yang bagaimana sih? Coba, ada yang ingin bisa komentar? Pelaksana kebijakan publik. Yang bagaimana itu? Silakan, coba komentarnya. Kalau pelayan publik kan sudah tahu semua. Ya, perekat dan pemersatu bangsa ya, kita tidak jadi provokator. Tapi pelaksana kebijakan publik yang bagaimana? Artinya Ibu ingin menggali apakah Bapak Ibu memahami fungsi ASN yang ada 3 ini. Silakan komentar, tidak usah ragu-ragu. Salah juga nanti Ibu luruskan. Ya, silakan. Salah boleh, ya. Inilah waktunya untuk belajar bersama. Silakan. Tidak usah Ibu menunjuk ya, karena ini pembelajaran orang dewasa. Jadi yang mau berkomentar silakan. Boleh raise hand. Karena Ibu tidak bisa melihat semuanya sekaligus. Ya, silakan, Refki. Ya, Ibu mungkin pelaksana kebijakan publik itu seperti kalau di rumah sakit untuk pengadaan fasilitas publiknya, perencanaannya. Kita merencanakan apa-apa saja yang harus diadakan di tahun selanjutnya atau dianggarkan di tahun selanjutnya. Oke, ada komentar lain lagi? Ibu tutup dulu ya supaya Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian. Silakan, siapa yang ingin berkomentar? Pelaksana kebijakan publik. Iya, silakan Fatma. Ama. Ya, kalau menurut saya pelaksanaan kebijakan publik berarti kita harus menjalankan dan melakukan sesuai adanya kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Ibu. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Siapa yang ingin berkomentar? Nanti Ibu simpulkan. Silakan. Pelaksana kebijakan publik. Iya, silakan. Ilham. Terkait kebijakan publik itu kita berbicara masalah tindakan yang kita angkat itu sudah sesuai dengan mekanismenya, sudah sesuai dengan aturan. Oke. Baik, ya. OPD kita ada, ya. Dinas Tanaman Pangan itu ada, BLH itu ada, Puskesmas itu ada, Diskanlut itu ada, Dinas Koperasi itu ada, karena ada peraturan daerah yang mengatur tentang adanya dinas kita, ya. Perda nomor sekian bla 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 tentang, ya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan. Perda itu adalah kebijakan publik. Nah, di dalamnya ada hal-hal tugas dan fungsi kita. 1, 2, 3 tugasnya ini, fungsinya ini. Nah, mengatur itu biasanya ada peraturan bupati lagi. Peraturan bupati mengurai secara detail. Ya, ini yang harus kamu lakukan. Sekretaris harus lakukan ini. Ya, bidang ini harus lakukan ini. Ya, urai lagi. Ya, diurai lagi lebih dalam. Misalnya, bidang ini melakukan apa saja. Itu namanya kebijakan publik. Dan kita ada di dalamnya sebagai pelaksananya. Itu namanya ya, pelaksana kebijakan publik. Artinya, kita melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. Oke? Puskesmas ada karena ada keputusan. Apakah keputusan bupati, keputusan kepala dinas, dan lain sebagainya. Itu adalah kebijakan publik. Oke? Ibu ingin... Nah, kenapa dia tidak mau lagi dilihat? Ini ya. Oke. Maaf ya Ibu. Nah, kita akan, tadi kenapa Ibu tanya MOC? Karena sudah 6 JP di situ. Distance learning 25 JP saja kita berjumpa. Nanti asinkronus 15 JP.
kita akan berjumpa nanti pada ini klasikal itu pada 7 JP nanti. Ya, ada ceramah juga. Nah, lihat di sini ya. Gambar sekilas, mudah-mudahan tidak terjadi di Bangkep ya. Itu kadang-kadang kita tidak bertegur sapa karena semua fokus pada handphone. Semua fokus pada WA, ya. Semua fokus pada FB. Tidak dipusing lagi siapa ada di pinggir kita. Biasa di rumah juga begitu, masing-masing sudah punya tiap-tiap memegangnya dan melihat, tidak lagi berbicara. Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Bangkep. Nah, coba komentar, gambar apa ini yang bisa digambarkan dari ini? Bunuh diri, Bu. Bunuh diri. Coba lihat kasusnya. Diduga stres gagap teknologi. Pak Guru nekat akhiri hidupnya secara tragis. Dia gagap teknologi. Kenapa dia gagap teknologi? Karena karakteristik yang umum dijumpai pada digital imigran. Ibu ini digital imigran. Artinya kami lahir bukan pada zamannya. Bukan pada zaman milenial. Ya, Ibu katakan tadi zaman kolonial. Jadi kami adalah orang-orang digital imigran lain dengan kalian yang adalah lahir pada zamannya, pada zaman milenial sehingga tidak gagap lagi teknologi. Kenapa Smart ASN ini begitu digembar-gemborkan dan dicanangkan oleh Presiden? Ya, karena kalian lahir pada zamannya dan kami sebagai digital imigran suka atau tidak harus juga bisa. Ya, harus juga memahami. Nah, ini kasusnya ada guru, ya, karena zaman pandemi itu semua guru harus mengajar lewat Zoom, lewat classroom dan lain sebagainya. Ibu tahu ya, karena ibu punya anak SMP mengalami itu, ibu melihatnya. Ya biasa ibu tanya, pelajaran apa? Tidak ada Mama, cuman dia kasih tugas ya di WA apa semua, mana classroommu? Tidak ada, belum terbuka. Ya, jadi ini banyak yang digital imigran. Artinya zamannya dia lahir belum pada zaman digital. Contoh Ibu ya, dulu membuat laporan pakai mesin tik biasa, 5 rangkap dikasih masuk. Kalau salah, tip X 5-5-nya. Wah, ketik lagi. Jadi kalau membuat laporan, waktu zaman jadi CPNS, harus di tempat yang sunyi supaya tidak ada gangguan dan bisa konsentrasi. Karena kalau salah susahnya minta ampun. Tapi sekarang kalau salah tinggal di dial saja. Ganti kembali dan jadilah. Atau di copy paste yang dulu bisa langsung jadi. Ya, itu zamannya, zaman now, ya. Anak-anak muda bilang zaman now. Jadi, nah, kalian lahir di zaman milenial sehingga tidak akan terjadi hal demikian. Nah, di emosi kenapa Ibu tanya tadi? Ya, manajemen ASN dan smart ASN. Harapannya menjadi smart governance. Nanti semua akan berpendapat juga yang bagaimana itu smart governance. Tapi Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya. Ibu memperkuat dulu sedikit yang bagaimana itu manajemen ASN. Nah, kita tahu tadi sudah ya tentang fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa itu diatur dalam Undang-Undang ASN pasal 10. Nah, kita lihat di sini sistem merit. Ini luar biasa sistem merit ya. Ibu kagum dengan yang menggagas adanya sistem merit. Artinya kalian diangkat menjadi CPNS melalui CAT, itu tidak ada dusta di antara kita. Ya, betul tidak? Kecuali ada kasus-kasus di beberapa kabupaten ya, yang itu tetapi langsung ketangkap juga kan sekarang. Ya, tidak ada dusta di antara kita bahwa bagi ASN menjamin keadilan. Ya, dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kalian akan merasakannya nanti. Sekarang CAT pengadaan CPNS-nya sudah dirasakan. Tidak ada karena dia kemenakannya bupati, karena dia kemenakannya sekda, karena dia banyak uang untuk menyogok sehingga dia lulus. Tidak ada lagi sekarang.
Atau masih ada yang sogok menyogok? Sudah lulus murni semuanya ini? Ada. Murni, Bu. Iya. Tapi Ibu miris tadi mendengar berita ya bahwa ada banyak yang mundur dari CPNS. Kalau tidak mau jadi PNS tidak usah maju supaya tidak mengurangi jatah orang lain. Kasihan kan? Orang lain mau jadi PNS, dia tidak mau tapi cuma uji-uji coba. Setelah lulus dia mundur, itu ya namanya hal yang tidak baik. Nah, bagi organisasi ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Tidak ada lagi BKPSDM akan didemo oleh peserta ujian karena dia tidak lulus, ya. Karena ada anaknya bupati yang lulus, tidak ada lagi, ya. Karena itu sudah menjadi tuntutan sektor publik bahwa lulus benar-benar karena kemampuannya, ya. Kemampuannya artinya Ibu berhadapan dengan orang-orang yang ada di atas rata-rata. Kenapa di atas rata-rata? Lulus dengan standar yang terbaik. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini seleksi dan promosi. Seleksi sekarang sudah kalian ini ya, pengadaan CPNS dia menerapkan prinsip fairness, artinya dia tidak ada dusta di antara kita, ya. Jadi hanya mungkin penggajian sudah sesuai standar juga, reward dan punishment yang berbasis kinerja ke depan kalian akan rasakan, ya. Ibu ingin memperlihatkan sedikit, ya. Mudah-mudahan kalian akan merasakan bagaimana 8 aspek dalam sistem merit ini, ya, yang akan kalian rasakan dalam pengembangan karir dan kompetensi. Kenapa Ibu perlu sampaikan ini? Karena kalian yang akan mengalaminya. Kalau Ibu sudah istilahnya orang sudah senior dalam PNS sehingga ya sudah lewat masanya. Kalian akan mengalaminya sehingga Ibu perlu menyampaikannya. Nah, Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Yang bagaimana sih itu manajemen talenta? Yang kaitannya dengan sistem merit tadi, ya. Kita kaitkan dengan sistem merit tadi di sini, ya. Seleksi dan promosi, ya, secara adil dan kompetitif, ya. Di sini, ya. Lihat, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana identifikasi talenta itu dilakukan, ya. ASN yang bertalenta adalah ASN yang berkinerja tinggi dan berpotensi, ya. Dia berkinerja tinggi dan berpotensi. Kenapa Ibu sampaikan tidak usah cari-cari muka, ya. Tidak usah nanti ada pimpinan baru, nanti ada mentor, nanti ada atasan baru kita hadir cepat-cepat. Kalau mentor atau atasan kita lagi keluar daerah, tidak apa-apa, lagi berangkat dia. Jangan demikian, ya, tidak ada lagi demikian. Kita harus melakukan berkinerja tinggi dalam artian kita melakukan dengan hasil terbaik dimanapun posisi kita. Kita harus melakukan kinerja dengan hasil terbaik. Nah, ini yang harus kita, karena kinerja, ya, dalam sistem merit ada 3 hal penting yang akan dinilai. Apa saja? Halo? Apa saja dalam sistem merit yang akan dinilai? Kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Iya. Jadi 3 hal penting yang akan dinilai dalam, ya, tadi Ibu katakan, ya, bagaimana dia mengidentifikasi orang-orang yang bertalenta, ya, bahwa evaluasi atas apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan, ya, bahwa kesuksesan yang pernah dicapainya apa. Jadi dalam melakukan pekerjaan buat yang terbaik. Dalam merancang aktualisasi buat yang terbaik. Inilah kesempatan kalian memperlihatkan kepada dunia. Ya, artinya kepada orang-orang di sekitar, walaupun saya baru CPNS, tapi saya punya kemampuan juga loh. Ya, tapi tidak perlu makan puji, ya, orang Manado bilang, ya. Jadi karena apa? Ada mentor di belakang kita.
Ada mentor di belakang kita yang akan ya mengawal, mendukung kita untuk bisa melakukan aktualisasi. Jadi buatlah rancangan terbaik, manfaatkan waktu 30 hari ini dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma pikir, saya buat yang gampang-gampang saja, yang penting selesai. Dan jangan demikian. Kapan lagi kalian akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kalian punya kemampuan? Dan tidak usah cari-cari muka. Justru publik yang kalian layani yang akan menjadi mempromosikan kalian. Ya, publik yang akan mempromosikan kalian. Nah, perilaku yang ditunjukkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kalau nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini dilakukan dengan baik, Ibu yakin dan percaya. Ya. Karena di situ juga ada kode etik. Ya. Kode etik dan perilaku yang merupakan hal-hal penting yang akan dilakukan oleh ASN untuk menjaga kehormatan dan martabat. Ya. Kode etik yang ada di undang-undang itu tentang ASN itu untuk menjaga kehormatan dan martabat, sehingga kalau kalian melanggar kode etik artinya kalian tidak menjaga kehormatanmu sebagai ASN. Ya. Kalau datang lambat-lambat artinya kalian tidak menjaga kehormatan dan martabat. Kalian melanggar kode etik tersebut. Ya. Jadi, nah, potensinya apa? Ya. Perkiraan apa yang akan dihasilkan apabila yang bersangkutan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih kompleks. Ya, ini ya, dalam talenta. Nanti pertemuan berikut Ibu akan memperlihatkan bagaimana 9 kolom di mana kalian berada nantinya. Ini yang akan menentukan bagaimana kalian diseleksi dan dipromosi ke depan. Ini dalam manajemen ASN. Oke, kita belum berbicara terlalu dalam nanti pada pertemuan berikut. Nah, Ibu ingin memperdalam juga yang bagaimana itu smart governance, ya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Sekarang, ya, kita saja saat ini sudah bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pelatihan dasar lewat virtual, kan? Ya. Artinya bagaimana teknologi ini digunakan, Zoom ini digunakan untuk menghasilkan suatu kegiatan. Mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Ya. Misalnya contoh, ya, contoh ini ya. Bagaimana BPJS yang ada di puskesmas kalian itu banyak tunggakan. Nah, kalau di sana tidak bisa menggunakan IT yang ada atau jaringan kurang bagus, kita kuatkan. Ya. Ada peserta yang membuat aktualisasinya itu menguatkan jaringan sehingga tunggakan BPJS yang di kabupatennya itu menurun karena puskesmasnya berkontribusi terbesar dalam penunggakan BPJS kabupatennya. Sehingga dengan adanya aktualisasinya, bagaimana peserta BPJS itu bisa tahu. Dan puskesmas juga bisa tahu, oh dia berobat ini belum bayar BPJS-nya. Kalau yang bayar ya. Jadi dia pertama melakukannya, dia sosialisasi dulu. Bapak Ibu, sekarang kami di tempat kami, di puskes kami ini sudah bagus jaringan, sudah kuat. Sehingga bisa mengetahui apakah Bapak Ibu sudah membayar BPJS atau belum. Saat ini kami masih melayani kalau belum dibayar. Tapi pelayanan berikut Bapak Ibu yang akan datang, kalau Bapak Ibu datang kembali, kalau belum membayar tunggakan kami tidak akan melayaninya. Ya, artinya sudah disampaikan dengan baik-baik kepada peserta BPJS. Sekarang kami layani, tapi berikut tidak karena di tempat kami di puskes kami sudah bagus jaringan. Sehingga sudah tahu apa Bapak Ibu sudah bayar atau belum, ya. Nah, ini adanya transparansi dan keterbukaan data. Merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Contoh ya, contoh lain juga. Kita bisa tempel barcode, ya, tempel barcode di pasar ikan. Ya, barcode tentang misalnya pemasaran ikan bagaimana. Yang itu bisa menggunakan barcode itu menyampaikan tentang keluhan-keluhan. Ya, misalnya ketersediaan es batu untuk pengawetan ikan sangat terbatas. Ya, atau misalnya tempat pelelangan tidak ada.
sehingga pasar harga berfluktuasi, sangat-sangat merugikan. Atau tidak ada cold storage, ya. Ibu lama di perikanan ya, jadi ibu tahu sedikit. Ibu tahu sedikit. Tidak ada cold storage yang disiapkan, sehingga produksi yang dihasilkan oleh nelayan itu tidak bisa tersimpan dengan baik. Ibu pernah lihat cold storage yang ada di Manado dan di Bitung sangat-sangat baik, ya. Nah, sehingga ya ada koperasi di situ yang menampung semuanya dengan harga yang sesuai. Dan nelayan-nelayan diberi fasilitas yang memadai, sehingga jangkauan tempat untuk dia menangkap ikan sudah lebih jauh, ya. Karena kalau dekat-dekat hanya ikan kecil-kecil saja yang didapatnya, ya. Sementara ikan yang besar-besar didapat oleh kapal-kapal besar. Bagaimana nelayan kita? Atau bisa kita buat kapal untuk bagaimana perkumpulan nelayan bisa masuk di dalamnya, sehingga bisa mengejar tuna yang besar-besar. Ya, ini cuma salah satu contoh. Ya, atau misalnya di puskesmas, kita tidak lagi pakai kotak untuk melihat saran masukan dari pasien atau keluarga pasien. Begitu juga di rumah sakit. Kita pakai barcode saja. Artinya apa? Dia ambil barcode, nanti di rumah dia sampaikan, boleh kan? Tidak harus tulis di situ kalau tidak ada pulpen, tidak ada kertas, atau yang berjaga tempat kotak itu pakai muka 45, awas kau tidak kasih masuk di hijau. Jangan kasih masuk di merah. Bahaya kita. Nanti akreditas akan turun lagi. Nah, jadi ini semua, atau misalnya ya, di mana kita bisa mendapatkan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga, ya. Oke. Evolusi administrasi publik. Kalau dulu itu namanya old public administration, masih sangat manual. Setelah itu naik menjadi new public management, sudah lebih canggih. Setelah itu new public service, ya. Bagaimana pelayanan publik, dan sekarang ini namanya WOG, whole of government, di mana pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan hadir secara utuh dimanapun dia berada. Artinya apa? Masing-masing mengerjakan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah di WOG, ya. Contohnya, ya, yang bagaimana itu? Contohnya, ya, ada koordinasi dan kolaborasi. Contoh, tadi ada yang mengatakan, ya, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, ya. Misalnya ya, rendahnya pendapat PAD dari bidang retribusi pasar. Nah, bagaimana meningkatkan PAD ini dari retribusi pasar? Siapa saja yang berkecimpung di dalamnya, ya, berkaitan dengan pasar? Apakah hanya Dinas Koperasi dan UKM? Tidak, ya. Dinas Perdagangan juga ada di dalamnya, Dinas Pertanian juga ada di dalamnya. Artinya, ya, bagaimana WOG koordinasi dan kolaborasi ini bisa diwujudkan, masing-masing mengerjakan tugasnya. Contoh bagaimana? Kalau kita mau meningkatkan PAD untuk retribusi pasar, contoh, ya, apa yang mau dibawa masyarakat publik ke pasar kalau hasil pertaniannya kurang, ya, atau hasil olahannya tidak ada. Nah, sehingga Dinas Pertanian berkewajiban. Tapi bukan cuma Dinas Pertanian berkewajiban meningkatkan produksi. Badan Penyuluhan juga. Dia harus memberikan pengetahuan kepada petani untuk bagaimana mengolah lahannya sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Hasilnya bisa dibawa ke pasar. Ya, hasilnya bisa diangkut ke pasar. Bagaimana mengangkutnya? Transportasi, Dinas Perhubungan lagi. Ya, bagaimana transportasi bisa berjalan dengan baik? Kalau jalannya becek-becek, akhirnya biaya transportasi sudah lebih besar daripada harga tomat. Ya, jadi satu karung tomat harganya sekian, transportnya lebih mahal. Ya, jadi sehingga perlu ada koordinasi dan kolaborasi masing-masing. Nah, supaya jalan bagus, apa? Tidak mungkin Dinas Perhubungan yang bikin jalan, Dinas PU punya tugas. Memang tugasnya, ya, bukan tugas orang lain. Jadi di dalam kita melakukan aktualisasi, jangan kita melakukan pekerjaan orang lain. Nanti apa kata dunia? Kau baru CPNS, ya, kau belum tahu. Urus urusanmu lah. Jangan urus urusannya kita. Jadi
Apa yang menjadi tugas dan fungsi kita itu yang kita aktualisasikan. Kalaupun kita tidak ada di tempat kita tidak ada masalahnya, kita boleh naik ke atas persetujuan mentor. Ya, ingat ya, tugas dan fungsi kita yang harus kita lakukan. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Ya, kompetensi literasi digital apa saja? Skill, kultur, etik, safety. Yang bagaimana itu? Ya, ini makanya Ibu tanya, sudah lulus MOC tidak? Kalau sudah lulus MOC, sudah dipahami dengan baik semua ini. Oke, ya. Ibu ingin memperlihatkan lagi Indonesia Digital Nation. Yang bagaimana itu? Ya, sudah dicanangkan oleh Presiden kita. Kita diharapkan bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing dengan adanya Indonesian Digital Nation. Ya, dari segi pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital. Tetapi ya masih banyak hal-halnya. Masih banyak kesenjangan digital yang terjadi. Dari segi ekonomi, dari segi komputer, masih banyak yang gaptek, masih banyak digital imigran yang wah, ya kalau yang sudah senior-senior suruh kerja di komputer, nanti Jo, saya kerja yang lain saja. Kau Jo yang di situ. Saya bikin yang lain Jo, mana yang bisa saya angkat? Mana yang bisa saya pindahkan? Kau saja di muka laptop, kau saja di muka komputer, jangan saya. Saya tidak tahu itu bagaimana batin di situ. Ya, jadi ini semuanya kesenjangan yang terjadi atau internet kita kurang bagus, ya. Mati hidup karena listrik kurang stabil. Ya, ini semua kesenjangan yang terjadi. Oke. Kita melihat ya bahwa bagaimana ya pilar dalam literasi digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital harus juga kita pahami dan kuasai, etis bermedia digital. Kita harapkan menjadi ASN berkarakter smart. Yang bagaimana itu? Ya, berintegritas, berjiwa nasionalisme, profesional dalam pekerjaan, memiliki wawasan global, memahami IT dan bahasa asing, ya, hospitality artinya ramah dalam memberikan pelayanan, memiliki networking, jejaring kerja yang baik dan berjiwa entrepreneurship. Ini yang menjadi ASN yang berkarakter smart. Oke, teman-teman, sebelum kita berdiskusi kembali, ingin memperlihatkan dulu tugas. Ya, tugas dulu. Karena ini kewajiban untuk mengisi asinkronus. Ya. Oke, ada tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok itu pilih salah satu saja ya, tidak usah keduanya. Tugas kelompok kalau sudah memilih ini, silakan ya, atau memilih ini, mencari profil tokoh yang menurut kelompok memiliki kemampuan reputasi yang baik sebagai individu yang smart. Kalau sama judulnya diambil dua kelompok ini, boleh tokohnya harus berbeda. Nah, itu tugas kelompok. Boleh juga ini ya, belanja kasus di media, mana evaluasi kasus tentang tantangan dan hambatan penerapan sistem merit yang Ibu sudah katakan tadi. Mungkin ada promosi yang masih sogok menyogok, ya, baca di berita ya. Nah, bisa tentang itu. Diskusikan, deskripsikan singkat, hambatan penyebab permasalahan, dan strategi penyelesaiannya yang bagaimana. Sekarang tugas individu. Ya, tugas individu yang pertama juga ada dua, pilih salah satu saja. Ya, boleh memilih ini, ya, atau memilih ini. Membuat ringkasan materi Smart ASN dalam mind map. Pilih salah satu atau ini. Membuat video yang menarik tentang, ya. Ini kan membuat rancangan itu kan tugas dan fungsi profil instansi dimasukkan. Bisa sekali mendayung. Ya, bisa juga langsung membuat rancangan ini dibuatkan video. Itu tugas yang pertama, pilih salah satu saja ya, tidak usah keduanya. Tugas yang kedua, ini yang Ibu katakan tadi. Tugas pada tanggal 13, itu tugas ini, tetapi itu Ibu katakan tadi harus sudah berkonsultasi dengan mentor. Nah, untuk jurnal, ya ini untuk jurnal, ini agenda 3, jurnal di tanggal 11 itu tentang manajemen ASN saja. Jurnal di tanggal 13 itu tentang Smart ASN. Ya. Oke, ada 2 jurnal.
tetapi tidak usah sekaligus kedua-duanya manajemen, jadi dibagi saja. Tanggal 11 hari ini itu tentang manajemen dan tanggal 13 itu tentang Smart ASN. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas dulu? Sebelum kita berdiskusi, bagaimana pendapatmu untuk mewujudkan tadi Smart Governance? Ada yang ingin tanya tentang tugas? Silakan. Mau stop share dulu ya. Silakan. Tugas yang diberikan, Ibu sudah upload juga di Collabjar, bisa dibuka di Collabjar ya. Tugas-tugasnya yang ada 2, pilih salah satu saja ya, supaya tidak memberatkan kalian. Ya, karena memang ini asinkronusnya 15 CP harus diisi ya. Artinya harus terisi dan tidak boleh Ibu tidak memberi tugas karena itu kewajibannya Ibu. Dan kalian punya kewajiban juga mengerjakannya. Dan nanti kita akan bicarakan tugas-tugas ini pada tanggal 14 Juni nanti ya. Ibu ini hobinya membaca. Selain mengajar, membaca. Jadi apapun yang kalian tulis Ibu akan baca. Ya. Ada yang ingin tanya tentang tugas? Ya, silakan Refki. Saya mau tanya untuk deadline-nya, Bu, kelompok dan individu. Oke, biasanya deadline-nya itu lihat di Collabjar tanggal berapa yang Ibu taruh ya. Tanggal berapa yang diletakkan. Kalau tidak salah ada 2 hari ya, tanggal 11 dengan tanggal 13. Deadline waktunya itu biasanya jam 23.59. Jam 23.59 di hari tersebut. Ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada yang tanggal 11 dan ada tanggal 13. Karena tanggal 14 tidak ada lagi tugas. Kita hanya membahas tugas itu dan memperdalam hal-hal yang lain. Ada lagi yang tanya? Semua sudah ini ya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, oh ada. Ilham, silakan Ilham. Silakan Ilham. Ya. Yang individu, Bu. Ya. Individu. Silakan. Apa yang ditanya? Jurnalnya berarti ada untuk individu itu berarti ada 3 ya? Iya. 3, iya. Jadi jurnal setiap hari pemberian tugas ada jurnal. Karena begini, itu saja Ibu tidak mengisi semuanya. Kalau Ibu isi semuanya, ya pasti kalian akan kesulitan juga. Ya, tetapi Ibu sudah memilahnya supaya tidak terlalu berat jurnalnya, Ibu bagi 2 saja. Jadi bikin aja jurnal sekaligus, setelah itu kalian bagi 2, manajemen ASN dan Smart ASN. Oke? Itu Ibu hanya pilah, sebenarnya dia bisa jadi 1. Tetapi karena ruang yang diberikan itu 2, Ibu letakkan 2. Supaya mudah, Ibu pisahkan saja. Berdasarkan mata pelatihannya. Baik, kasih ya. Bu. Oke, ada lagi yang tanya? Ya, kalau Bu, ya, silakan. Mengenai Bu, learning journal itu tentang pokok pikiran. Ini pokok-pokok pikiran yang di dalam modul yang diangkat Ibu. Terus contoh kasusnya, ini kasus yang diangkat dari media. Izin bertanya. Ya itu Ibu. Ya. Yang pokok pikirannya itu pokok pikiran yang diangkat dari modul Smart ASN. Terus contoh kasus ini Ibu, maksudnya kasus yang diangkat dari media atau bagaimana Ibu? Boleh, ya, boleh dari media, boleh ada di sekitarmu, ya, ada lingkungan kerjamu, boleh, ya, boleh dari media, boleh dari misalnya profil tokoh yang mana yang kau bisa contohkan, ya, tentang pokok-pokok pikiran yang disampaikan, boleh dari media, mempermudah daripada baku cari lagi ingat-ingat siapa ya. Boleh juga tokoh-tokoh di sekitarmu yang artinya Ibu ini contoh kasus yang positif atau negatif Ibu? Sebaiknya yang positif. Oh, yang positif. Oh. Iya, yang positif. Ya. Oke, contoh kasus yang positif ya.
Kan Ibu tidak minta di situ negatifnya, tetapi disertai dengan contoh kasus peristiwa, profil, tokoh, atau konsep mendukung hasil dari pelaksanaan pencarian. Maksudnya mendukung hasil yang kau bikin bahwa dalam manajemen ASN itu begini-begini. Mana itu orang-orangnya yang bisa kau contohkan? Kalau dapat. Kalau tidak, orang-orang di sekitarmu boleh. Ya? Ya, Bu. Oke. Penerapannya diisi dengan gagasan pribadi tentang penerapan untuk pengembangan peran perilaku peserta di tempat kerja. Ya, kalau tidak bisa dapat toko ya terserah ya. Bisa yang kedua penerapannya bagaimana itu. Kalau dapat toko juga lebih bagus ya. Apa Ibu mau kasih contoh? Tidak usah ya. Oke. Anak milenial gitu loh. Bikin malu nanti melihat contekan orang lain. Gampang itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu masih ingin mendengar pendapatmu. Ya. Masih ada yang bertanya tentang tugas? Kalau tidak ada yang bertanya tentang tugas, artinya tugas sudah jelas ya. Sudah dipahami, tugas-tugasnya mudah kok. Tidak susah. Ya. Tidak Satu susah. lagi Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai video Ibu, itu diupload di IG ya Bu? Iya, jadi yang anunya di linknya saja. Yang dikirim di linknya saja. Linknya. Kalau biasanya upload videonya terlalu besar, kirim linknya saja. Ya, linknya saja yang dikirim. Tapi jangan sampai Ibu buka tidak bisa terbuka linknya. Beberapa kejadian begitu. Ibu mau buka link yang dikirim tidak bisa. Ya, Ibu punya anak padahal istilahnya bukan jago ya, tapi dia eskom. Artinya dia memahami urusan ini kan. Ibu minta dia bukakan. Ya, kau bukakan ini, kenapa linknya tidak bisa terbuka? Dia bilang, ya Ibu, Mama, ini tidak ada isinya ini. Ya, jangan sampai tidak isinya ya. Kalau bikin link, jangan bikin malu. Anak milenial bikin video tidak ada isinya di link. Ibu, izin bertanya lagi. Upload di Google Drive boleh, Ibu? Silahkan. Ya, silahkan kalian gunakan yang kalian pahami, yang kalian tahu, dan bikin yang semudah mungkin. Kalau sulit yang bikin video, bikin saja tugas kedua. Makanya Ibu kasih alternatif ya, ada tugas kedua, bikin mind map. Ya, kalau susah bikin video tidak usah dipaksakan. Siapa tahu ya peralatan belum mendukung dan lain sebagainya, waktu tidak cukup ya. Ada yang masih urus anak atau ada yang urus ibu sakit ya. Nah, itu biasanya itu hal-hal demikian yang tidak di luar kemampuan kita. Makanya Ibu beri alternatif ya untuk bisa memilih. Kalau mind map sudah terlanjur kalau tidak bisa bikin mind map. Ya, karena kalian sudah lulus emosi. Ya, artinya kalian sudah mempelajari itu dengan baik, tinggal memindahkan saja. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu ingin mendengar pendapat kalian ya. Bagaimana smart governance bisa diwujudkan di tempat kerjamu? Ya. Di tempat kerjamu, tidak usah menghayal kemana-mana. Bagaimana smart governance bisa diwujudkan di tempat kerjamu? Oke, Ibu ingin pendapat dari Anissa. Nisa, silakan Nisa. Yang lainnya juga ya, Ibu ingin tanya pendapatnya. Bagaimana sih? Karena tidak ada lagi yang bertanya materi maupun tugas, jadi Ibu yang sekarang ingin minta pendapat. Masih Bu ini masih blank. Governance ya. Ya. Oke, ada yang raise hand? Saya Bu. Siapa? Oke, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Karena saya tempat bertugasnya di rumah sakit yang di puskesmas yang orientasinya tentunya melakukan pelayanan di masyarakat. Ya, dalam hal ini mungkin untuk pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, mungkin bisa dibuat suatu aplikasi
yang itu akan memudahkan masyarakat untuk berobat di puskesmas. Dalam hal ini kebanyakan kan masyarakat itu biasanya kalau berobat di poliklinik, di puskesmas itu masih antrian Bu, karena masih ikut pendaftaran dulu. Nah, di sini pentingnya IT bahwa itu sudah bisa dibuat dulu pendaftaran secara online. Ada aplikasi yang dibuat agar masyarakat itu bisa mendaftar online. Jadi ketika mereka sudah datang di rumah sakit itu langsung dilayani tanpa mendaftar dulu begitu Bu. Jadi Karena ada dia aplikasi, sudah mendaftar. Iya, aplikasi secara online. Aplikasi Oke. pendaftaran secara online. Saya kira seperti itu. Jadi itu salah satu langkah maju ya. Mudah-mudahan di puskesmas Bapak nanti sudah akan ada hal tersebut dan itu harus dimulai ya. Contohnya mulainya dari mana? Contohnya ya, apakah untuk mencari apa lagi namanya? Kalau pasien datang cari status ya. Kan biasanya wah, susah carinya. Putar balik di mana dia ini berada ya. Kalau sudah kita pakai sistem tulis saja nama ya, dia ada di rak mana, di nomor berapa, itu sudah kelihatan di sistem kita, langsung menuju ke situ, tidak usah dicari-cari ke sana kemari lagi. Itu yang langkah yang paling gampang ya. Yang kedua misalnya sudah pakai seperti mesin ATM atau pakai laptop ya. Jadi pasien datang, tinggal ada petugas yang di situ, mana nomornya masukkan, cek ya, masukkan nomor. Tidak lagi tunggu petugas di loket yang bisa dia langsung masuk ke situ, langsung terkonek dengan yang petugas di loket. Dia tulis saja ini langsung dicari, ya langsung ketahuan di mana dia ini. Dia mendaftar dapat nomor berapa, misalnya demikian. Dan lebih canggih lagi itu tadi pendaftaran online. Ibu sudah mengalaminya, ya. Jadi waktu ibu di rumah sakit BK, ya di rumah sakit BK sudah menerapkan itu pendaftaran online. Ibu belum tahu kalau sudah ada pendaftaran online. Ibu masih datang pagi-pagi. Wah, pagi-pagi mana cepat-cepat, supaya dapat nomor antrian yang lebih ini. Tahu-tahu ibu sampai sana dokter belum ada. Memang kepagian datang. Ya datang dokter, ya. Itu ibu yang baru datang sudah langsung dipanggil masuk. Dalam hati ibu, jadi kan dia mengerti, memahami kebingungan ibu, keheranan ibu, kenapa dia baru datang langsung masuk. Dia langsung menyampaikan ke ibu, saya sudah mendaftar online Bu. Dia kasih tunjuk itu X banner yang ada di mukanya ibu. Ini Bu, pakai ini. Memang itu namanya ibu digital imigran. Jadi sudah betul itu digital imigran ibu. Karena ibu sudah di mukanya ibu, tapi ibu tidak memahaminya bahwa itu pendaftaran online. Dia bilang ke ibu, masih muda memang dia anak milenial. Dia bilang, ibu, saya mendaftar online, jadi saya sudah duluan ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Dia bilang gitu. Ibu bilang, oh lain kali ibu juga mau. Ibu langsung foto, barcode-nya ibu sudah simpan bagus-bagus ya. Itu namanya satu ya tadi kan smart governance. Bagaimana kita terbuka dalam hal penggunaan teknologi kepada masyarakat untuk mempermudah urusan-urusan ya. Jadi bagaimana ini tidak lagi tunggu berjam-jam ya. Antri berjam-jam ya baru bisa dilayani. Tidak lagi demikian, tapi dia datang tepat pada waktunya 10 menit ya. 10 menit sebelum masuk sudah harus ada di tempat. Dan itu dia bikin begitu dan luar biasa. Ibu bilang, ibu kasih jempol dia. Ibu langsung silakan Bu, dan ibu kasih jempol bahwa dia sudah mengikuti perkembangan karena memang dia kelihatan masih milenial ya. Oke. Terima kasih ya. Silakan siapa lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang smart governance. Makasih John. Silakan, tidak apa-apa salah, bisa kita luruskan atau teman punya pendapat lain boleh. Ya. Silakan. Ya, Kabul. Ya, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana penerapan smart governance pada poin pertama itu yang tentang teknologi pada daerah yang masih susah jaringannya Ibu, atau di sana orang-orang tuanya yang itu kayak Ibu bilang imigran digital imigran. Digital imigran Ibu.
Bagaimana penerapannya itu, Ibu? Jadi Oke. yang seperti contoh kayak tadi Pak Surahman itu, kayaknya kalau seandainya di daerah saya Sabang itu, Belum Puskesmas cocok. Sabang, iya Belum Ibu, bisa. kadang jaringannya bagus, kadang jaringannya hilang lagi. Oke. Makanya itu Ibu katakan tadi, bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi, ya. Jadi, ya, jangan Bapak yang kasih kuat jaringan, ya. Tugasnya siapa? Dinas Kominfo. Bukan tugasnya Bapak di puskesmas mau bikin itu barang. Tugasnya Dinas Kominfo, dia tidak mengerjakan tugasnya Bapak di puskesmas, tidak. Tapi dia mendukung, ya, tugasnya Bapak yang ada di puskesmas dengan menguatkan jaringan yang ada di wilayah itu. Memang tugasnya, kan? Tugasnya Dinas Kominfo untuk itu, bukan tugasnya orang lain. Nah, jadi koordinasi dan kolaborasi harus diwujudkan. Caranya, ya, bisik-bisik ke mentor, ya. Bapak Ibu menjadi burung pelanduk di atas kepala singa. Kan Bapak Ibu anak milenial, ya, seperti kata Pak Johan tadi. Bisik-bisik di telinganya mentor, Pak Kapus, kalau mau online gampang. Kita kasih gampangnya dulu. Gampang. Bisa gampang, bagaimana caranya? Kasih kuat jaringan. Bagaimana kasih kuat jaringan? Tugasnya Kominfo, Ibu Stinci bilang. Ya, jadi tugasnya dari pada saat rapat-rapat koordinasi dia akan menggaungkan bagaimana kinerja organisasinya bisa meningkat, pelayanan publik yang dia berikan bisa tercapai, sehingga smart governance bisa diwujudkan. Itu harus ada koordinasi dan kolaborasi yang baik, ya. Dan bagaimana Kominfo bisa mewujudkan itu? Tentu dia harus diberi anggaran oleh TAPD, ya, disetujui oleh DPR. Nah, bagaimana bisa disetujui? Ya, Bupati pengambil kebijakan. Mari kita bikin itu. Ya, pendaftaran online di puskesmas-puskesmas, termasuk di puskesmasnya Pak Kabul. Ya, bagaimana? Memang tidak kerja sendiri. Tidak kerja sendiri, makanya itu sekarang WOG. Ya, WOG harus bisa diwujudkan. Caranya mewujudkan, kita jadi burung pelanduk di kepala singa. Bisik-bisik supaya, ya, pimpinan kita mempunyai pikiran-pikiran brilian, walaupun itu pikiran kita, tidak usah khawatir, ya. Tidak usah kita pikir, nanti saya kasih tahu dia, aduh dia yang dapat untungnya. Tidak penting itu. Bukan itu yang pentingnya. Tapi kita membuat hal yang baik, yang terbaik malah, supaya bagaimana kinerja organisasi kita bisa meningkat. Ya, bagaimana pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan hadir secara bersama untuk bisa mewujudkan smart governance, ya. Bagaimana masyarakat merasa lebih mudah, ya, lebih aman, dan lebih dengan adanya teknologi yang ada, inovasi-inovasi baru. Ya, memang Pak Kabul tidak bisa diwujudkan sendiri, ya. Dan Orang pasti bilang butuh waktu yang lama kayaknya juga itu. Tidak juga. Tergantung tidak juga. Tergantung. Nah, tergantung. Sekarang contohnya di masa pandemi, ya, di masa pandemi suka atau tidak, kita harus belajar secara virtual. Nah, kalau jaringan tidak mumpuni, bagaimana CPNS di Bangkep bisa ikut latsar? Coba, mau tunggu 3 tahun sudah habis masa waktunya. Ya, sebagai CPNS kan rugi pemerintah. Jadi dia harus berupaya untuk itu. Dan bukan pemerintah tidak ada uang, tapi ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini yang kita harus sampaikan kepada pimpinan kita, supaya dia bisa menyuarakan ke atas kalau suara kita belum bisa terdengar, karena kita masih jadi burung pelanduk dulu. Ya, nanti ke depan kalau kita sudah menjadi pengambil kebijakan, paling tidak sudah ada gambaran umumnya. Ingat-ingat yang Ibu Stinci bilang, WOG harus diwujudkan. Caranya bagaimana? Kita usulkan, ya. Ibu pernah menjadi ketua tim pengentasan kemiskinan, ya. Padahal ibu hanya kepala badan penyuluhan, tapi ibu ibu bilang kepada bupati, ibu mau
tapi dukungan penuh dari Bapak harus ada. Oke? Deal. Deal. Artinya apa? Bapak harus hadir kalau ada rapat tim. Karena kalau Bapak tidak hadir, cuma saya, mereka, teman sejawatku yang kepala-kepala juga tidak akan mendengar saya. Mereka hanya akan mendengar Bapak. Bagaimana Pak? Deal? Deal. Jadi, dan berhasil. Waktu itu, di wilayah itu targetkan 1.000 hektar, bisa dicapai 1.200 hektar tanaman jagung. Jadi bagaimana kita meningkatkan pendapatan petani? Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan? Ya, caranya bagaimana? Ya, harus WOG diwujudkan. Ya, tidak kerja sendiri. Sekarang zaman now itu kalau kerja sendiri, tukang sapu tukang sate namanya itu. Kalau kerja sendiri, tukang sate dari iris, bakar, ya, dari cincang, iris, bakar dan jual, urusannya sendiri. Tidak demikian lagi, ya. Harus WOG diwujudkan. Siapa yang mengerjakan apa, ya? Siapa yang mengerjakan apa? Itu harus bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan bersama. Ya. Itulah bagaimana kita bekerja dengan WOG dan menguatkan manajemen yang ada di OPD kita. Ya, dalam manajemen ASN itu bagaimana perencanaannya harus matang, ya, sebelum dia dimasak dan sebelum dia dijual. Ya, itu intinya dalam satu di ini secara sederhana. Bagaimana perencanaan itu, pelaksanaan dan evaluasi. Kalau dievaluasi kita lihat masih kurang baik, kita perbaiki lagi. Perbaiki. Disitulah inovasi masuk. Ya, perbaikan tiada henti. Disitulah nilai-nilai dasar ASN sudah masuk juga. Ya, inovasi, perbaikan tiada henti, terus belajar. Kalau dia masih gaptek digital imigran, kita yang milenial ajar, bikin in-house training. Ya, bagaimana kita mengajar kepada rekan sejawat kita, teman-teman kita yang digital imigran. Mari Bapak Ibu, tapi yang mengajaknya bukan kalian, mentor. Ya, kalau cuma kalian ajak, apa juga kau baru anak kemarin sudah tahu apa. Ya, tapi kalau mentor yang ajak, siapa takut? Ya, mentor, atasannya mereka juga. Mari kita belajar bersama-sama. Pak mentor, saya juga mau belajar. Ini ada Pak Kabul ini yang jago IT. Mari dia ajar kita bagaimana cara menggunakan, ya, pendaftaran online. Itu harus begitu caranya. Kita tidak kerja dengan kita memakai strategi. Itu namanya strategi, ya. Harus ada strategi. Jadi strateginya demikian, tetapi kita menguasai itu baru kita akan membagikan kepada teman lain. Namanya in-house training. Ya, bisa. Kalaupun ada yang kita ingin lakukan apa, ya, misalnya kita mau meningkatkan, ya, bagaimana menjaring, ya, bagaimana perilaku yang belum optimal, kita jangan kerja sendiri. Ya, mungkin saja kita perlu melibatkan tim penggerak PKK. Ya, ketua tim penggerak PKK boleh kita ikutkan, kepala desa kita ikutkan, camat kita ikutkan. Mereka punya masa. Dan inilah sasaran kita. Ya, di mana orang-orang ini yang akan kita tuju. Kita pakai mereka. Ya, atau kita memberikan penyuluhan. Kita pakai tokoh-tokoh masyarakat dengan bahasa daerah di mana tempat kita tuju. Sehingga mereka merasa lebih familiar. Wah, ini yang ini. Bisa saja. Dan kalau bikin aktualisasi, buat video pendeknya. Supaya kalau penguji bertanya, mana videonya, ini loh videonya Ibu. Tolong boleh saya putar? Silahkan. Nah, di situ bagaimana kita memanfaatkan, ya, potensi yang ada untuk bagaimana bisa mencapai tujuan. Ya, bagaimana budaya lokal yang ada kita kuatkan untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Karena memang tidak gampang, ya, mau menjelaskan kepada tokoh-tokoh, orang-orang tua, ya, apalagi kalau di kampung kita sendiri, ya, anaknya itu tuh, ya, anaknya dia itu, dulu waktu kecil itu masih, wah, ya, kita dianggap tidak punya apa-apa, ya, karena mereka tahu, apalagi kalau kita berhadapan dengan om kita, tante kita yang harus kita ajari bagaimana, ya, dia harus memahami ini penyakit penyakit mulut dan kuku,
dan lain sebagainya itu susah, ya. Kau juga saudari dulu juga saya piara sapi ini tiada apa-apa aman je. Kau baru mau ajar-ajar kita sudah tahu itu caranya begini saja dia dikasih hilang. Jadi, nah ini gampang-gampang susah. Jadi caranya gampang. Kita menggunakan tokoh-tokoh yang disegani untuk hal itu. Baik teman-teman, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas itu udara AC. Itu exhaustnya AC panas. Coba pindah. Ibu Vivi masih di Parigi? Ibu Stince, Bu Vivi sudah live, sudah Oh, pamit tadi. sudah. Iya. Oh, iya, iya. Oke, Ya, oke. ya. Oke. Izin Bu, izin saya pandu untuk menutup. Silahkan, silahkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi sinkronus kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mohon lift ya. Ya, terima kasih. Bu Since. Terima sudah kasih mendampingi Pak kami. Kasih. Ya, makasih banyak. Saya live juga ya. Kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman peserta silakan live.